Oke, terima kasih Pak Johan, Bu Elvia, dan Bu Ersa untuk paparannya yang sangat jelas dan lengkap mengcover bagian-bagian yang tidak ada di SAK etap sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah banyak masuk, saya mau mengucapkan terima kasih juga karena sudah hadir juga bersama dengan kita perwakilan dari para regulator, dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, demikian juga dari P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Bapak Ibu tetap stay sampai akhir mengikuti acara ini. Pertanyaan masuk sudah sekitar 30 ya Bapak Ibu, sehingga saya mau mohon maaf dulu apabila nanti kita tidak mungkin menanggapi seluruh pertanyaan yang masuk, karena kita punya keterbatasan waktu. Tapi saya tidak menghalangi Bapak Ibu untuk terus memasukkan pertanyaan, walaupun nanti kita sudah mulai untuk sesi Q&A-nya. Baik, ini di layar, kita nanti punya 2 sesi Q&A Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama, sudah ada di layar Bapak Ibu, bisa dilihat. Mungkin untuk total pertanyaan udah ada sekitar 15 kali ya yang masuk, yang sudah juga. Nah, untuk yang sesi pertama ini terkait dengan ruang lingkup, kemudian pertanyaan umum, ini mungkin nanti saya minta bantuan Pak Johan untuk menjawabnya, untuk pertanyaan yang terkait ruang lingkup dan umum. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh Bu Elvia dan Ibu Ersa. Beberapa pertanyaan saya lihat sudah dijawab langsung tadi juga oleh Bu Ersa ya. Jadi yang sudah dijawab mungkin kita tidak jawab lagi Bapak Ibu karena memberikan kesempatan kepada pertanyaan yang lain. Silahkan Pak Johan untuk mulai menjawab pertanyaan di sesi Q&A ini. Terima kasih Bu Mia. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi mengulangi apa yang disampaikan oleh Bu Mia. Jadi bahwa sebenarnya sesi public hearing ini, sesi waktu kita mengekspos draft exposure ini kepada stakeholders, pengguna, dan regulator, itu tidak menjadi satu-satunya waktu buat pengguna dan regulator untuk menyampaikan masukan. Apalagi dengan dibatasi dengan metode interaksi secara virtual ini yang mungkin dalam satu dan lain hal agak terbatas ya dalam komunikasi dua arah, sehingga memang sangat kami harapkan adalah masukan secara tertulis setelah sesi ini, ya bisa dengan cara yang diusulkan oleh Bu Ersa tadi, dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil yang punya satu kesamaan, baik itu kepentingan, atau mungkin persamaan dalam bentuk laporan keuangan, dan juga persamaan dalam bentuk entitas. Silakan didiskusikan dan disampaikan kepada kami apa mungkin masukan yang bisa diberikan kepada kami dalam rangka nanti juga mempertimbangkan sebelum kami ketuk menjadi standar ini menjadi final. Nah, dari yang mungkin umum dulu ya, apakah perbedaan SHK etap dan SHK entitas privat, mungkin saya sarankan kepada Bapak Ibu nanti dilihat lagi ya materi presentasi kami, itu kami coba mencakup beberapa hal yang berubah, tentu saja karena keterbatasan waktu dan tempat, tidak mungkin kami bahas satu persatu, kata per kata apa perbedaannya, tapi kami coba sampaikan secara umum, bab-bab yang berubah yang tidak ada di SHK etap, dan pengaturan-pengaturannya. Ya. Yang pertama, terus kemudian mungkin apa yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin secara umum, untuk perubahan SHK ini, karena ada perubahan bagian-bagian yang memang cukup signifikan, kalau saran saya, waktu yang diberikan cukup panjang, Bapak Ibu fokus dulu ke bagian yang berubah. Ya. Yang pertama, mungkin ruang lingkup dulu. Apakah Bapak Ibu masih boleh menerapkan entitas privat atau tidak? Itu yang pertama dulu. Kalau boleh, baru
baru melihat, oke ya, saya masih di entitas privat, yang adalah pengganti dari SHK ETAP di tahun 2025, apa-apa saja yang berubah, yang perlu dipersiapkan secara strategi, kemudian sampai ke sistem, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dibuat mungkin seperti roadmap, tahun per tahun sebelum sampai 1 Januari 2025. Kemudian saya ini loncat-loncat ya, saya nggak langsung satu persatu. Saya balik ke bagian pengaturan SHK tidak sekompleks apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam entitas privat. Apakah pengguna SHK ETAP dapat turun kelas? Rasanya udah dijawab ya oleh Bu Ersa tadi, bahwa pengguna SHK ETAP kita tidak mengharapkan dia turun kelas. Nanti bisa dilihat dari ketentuan transisinya. Ya. Apakah entitas yang menggunakan ETAP saat ini dapat menggunakan entitas privat di hari kemudian? Tentu saja apabila entitas tersebut memenuhi definisi dan ruang lingkup entitas privat. Ya, siapa saja yang menggunakan entitas privat, ya itu tadi sudah saya cakup secara umum. Ya, siapa-siapa saja yang boleh menggunakan SHK entitas privat ini. Jika tahun sebelumnya menggunakan entitas ETAP dan ingin membuka ini, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan ya untuk tahun 2025 terakhir atau sebelumnya untuk penerapan lebih awal. Ya. Yang terakhir dari list ini pertanyaan mengenai PSHK 71, 72, dan 73 yang sudah berlaku efektif. Apakah SHK IAI mempunyai rencana untuk menyelaraskan standar baru tersebut dalam entitas privat? Sampai saat ini pilihan itu masih terbuka ya. Artinya nanti juga kami coba mengikuti perkembangan yang ada dalam revisi IFRS for SME yang sekarang mereka lagi membicarakan strateginya dan bagaimana ke depannya. Nanti setelah ini selesai berlaku di 2025, kami akan kasih waktu beberapa tahun untuk cooling down untuk penerapan SHK entitas privat, kemudian baru akan kami lakukan semacam post implementation review dan baru dilihat lagi bagaimana strategi ke depannya dengan standar-standar yang sudah berubah, termasuk untuk PSHK 71, 72, dan 73. Mungkin demikian jawaban dari saya, Bu Mia. Boleh lanjut ke yang berikutnya. Tolong untuk petugas slide yang berikutnya, Pak. Masih ada slide yang kedua. Ya, ada terkait konsolidasi, penyajian laporan keuangan, dan metode pengukuran. Mungkin untuk konsolidasi, silakan mungkin Pak Johan. Bisa, Pak? Oh ya, tadi saya juga mencermati dari pertanyaan yang disampaikan ya. Ini konsolidasi ini ada beberapa yang terkait. Sebenarnya yang mungkin kalau Bapak Ibu cermati dari slide yang saya gunakan tadi, walaupun saya tidak mencakup secara rinci, secara spesifik atau secara khusus, itu konsep yang ada di SHK entitas privat ini akan sama seperti yang ada di SHK umum. Artinya apa? Artinya antara laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan terpisah, pengaturan di SHK, kalau Bapak Ibu lihat di SHK umum, satu entitas itu hanya menyampaikan atau melaporkan laporan keuangan secara laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan terpisah, yaitu yang dikenal dengan parent only, itu hanya disampaikan sebagai lampiran. Nah, praktik ini berbeda dengan praktik di beberapa negara lain, di mana laporan keuangan tersendiri itu mungkin di negara lain bisa berdiri sendiri tanpa ada laporan keuangan konsolidasian. Nah, di Indonesia mengikuti konsep yang sama di SHK entitas privat. Hal yang menjadi utama adalah laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan terpisah hanya ada apabila laporan keuangan konsolidasian tersebut sudah ada dan disajikan sebagai appendix atau informasi tambahan. Nah, kita loncat mulai ke pertanyaan dari Pak Agus. Sebelum itu kali ya mungkin ya, konsep pengendalian yang ada di SHK entitas privat juga mirip, yaitu principle based, tidak berdasarkan persentase tertentu, tapi dilihat dari adanya pengendalian dari pengendalian oleh
si entitas induknya terhadap entitas anaknya. Bisa dengan kepemilikan saham, bisa dengan pengaturan yang lain, dan juga bisa dengan hal-hal yang lain yang dicakup oleh principle base dari metode pengendalian untuk menentukan apakah laporan keuangan konsolidasian harus disampaikan atau disajikan atau tidak. Ya. Jadi tidak legalistik atau rule based berdasarkan persentase tertentu, ya. Namun umumnya dalam korporasi, dalam model korporasi biasanya kepemilikan saham 51% umumnya mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengendalian atas entitas yang lain, yaitu entitas anaknya. Pertanyaan dari Pak Agus, jika induk menggunakan SHK entitas privat, sedangkan anak menggunakan SHK, apakah perlu dilakukan konsolidasian? Ya, tadi mencakup tadi yang saya sudah merujuk kepada apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kita perspektifnya adalah dari induknya. Ya, saya mengasumsikan induknya memilih SHK entitas privat karena dia secara standalone bisa memenuhi entitas privat. Anaknya secara standalone bisa menggunakan SHK, ya kan? Mungkin karena satu dan lain hal harus menggunakan SHK. Contohnya dia adalah listed company. Kalau faktanya seperti itu, maka laporan keuangan induk tidak pernah diakses secara standalone. Laporan keuangan induk harus diakses secara konsolidasi. Ya, artinya apa? Kalau secara konsolidasi ada laporan, ada unsur-unsur dari laporan keuangan yang ternyata juga itu adalah memenuhi kriteria untuk menggunakan SHK dan tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan SHK entitas privat. Contohnya umpamanya ada item-item tertentu yang adalah mengindikasikan bahwa dia adalah listed company, maka secara keseluruhan grup yang dikomando oleh induk ini tidak boleh menggunakan SHK entitas privat. Walaupun secara separate, secara legal entity, dia memenuhi definisi entitas privat. Jadi secara laporan keuangan, secara singkatnya, entitas induk harus menyajikan, dalam fakta seperti itu ya, bahwa entitas induk harus menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SHK, bukan sesuai dengan SHK entitas privat. Karena secara grup, dia memenuhi kriteria SHK umum dan tidak memenuhi kriteria SHK entitas privat. Ya. Dan hal yang sama juga menjawab ya pertanyaannya Pak Joko Suyanto di pertanyaan nomor 3 ini, ya. Yang sebenarnya kalau Bapak Ibu cermati dari slide yang saya sampaikan tadi, yang pengecualian yang diberikan itu hanya kalau induknya menggunakan SHK umum, karena umpamanya dia adalah listed company, atau dia punya bonds yang sudah listed. Nah, dia punya anak, ya. Anaknya pertanyaan dalam stand-alone-nya, karena anaknya kan tidak perlu konsolidasi ya, karena anaknya ini adalah dikontrol oleh si induknya, dikendalikan oleh induknya. Pertanyaannya apakah anaknya boleh pakai entitas privat? Boleh, dalam kasus seperti itu. Karena memang dia bukan grup, dia adalah single entity company, sehingga si anaknya boleh pakai entitas privat kalau dia memenuhi definisi entitas privat. Ya. Untuk yang berikutnya, penyajian laporan keuangan, sebenarnya apa yang disampaikan di contoh-contoh di bentuk-bentuk laporan keuangan itu selalu mengandaikan bahwa memang FSLI ya, Financial Statement Line Item itu adalah relevan. Kalau FSLI-nya, Financial Statement Line Item-nya tidak relevan atau tidak ada isinya, yang dalam bahasa Pak Joko Suyanto itu tidak ada transaksi komprehensif, ya laporan laba komprehensif akan isinya dua alternatif ya, dibuat 0000 atau tidak disajikan, yang implisit mengatakan bahwa entitas tersebut tidak mempunyai laba rugi komprehensif karena tidak menyajikan ada angka apapun. Ini sudah merupakan konvensi umum lah, bukan hanya untuk entitas privat itu. Nah, yang bab 7 mengenai diusulkan ini nanti kami akan tampung, kami akan bahas di dalam proses selanjutnya. Ya. Begitu juga kayaknya yang lainnya ya. Dalam pertanyaan atau mungkin usulannya dari Pak Joko Suyanto itu nanti
kami akan tampung, kami akan bahas. Ya mungkin nanti kalau boleh Pak Joko Suyanto dan bersama timnya dari Perbarindo, Asosiasi Perbankan BPD, bisa lebih mempertajam mengenai metode accrual, perbedaannya dengan metode bunga efektif. Karena kalau saya dari sisi praktisi melihatnya sebenarnya suku bunga efektif itu adalah merupakan salah satu dari metode accrual. Dan saya tidak tahu ada metode yang lainkah yang di dalam accrual tapi tidak menggunakan suku bunga efektif dalam rangka untuk instrumen keuangan. Nah, mungkin nanti dipertajam, kami siap menerima inputnya, dan kalau perlu mungkin ada kita adakan diskusi terpisah untuk beberapa hal yang berkaitan dengan entitas-entitas tertentu. Kami dengan senang hati akan berbicara atau berdiskusi untuk hal-hal spesifik untuk entitas tertentu. Mungkin demikian dari saya, Bu Mia. Ya, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya kita akan masuk Bapak Ibu ke sesi yang kedua dari tanya jawab. Mohon ditayangkan dulu slide-nya. Oke. Jadi nanti saya akan minta bantuan Bu Ersa dan Bu Elvia nih kayaknya untuk menjawab di pertanyaan-pertanyaan di sesi yang kedua. Menyambung yang sambil menunggu Bapak Ibu, menyambung yang disampaikan oleh Pak Johan. Jadi kami menyampaikan bahwa setelah public hearing ini, sebelum tanggal tutup komentar, kami akan melakukan limited hearing kepada entitas-entitas tertentu yang diperlukan, yang memang memerlukan penjelasan lebih detail lagi Bapak Ibu tentang draft SHK entitas privat. Apabila Bapak Ibu dari entitas maupun asosiasi memang membutuhkan untuk diadakannya limited hearing yang lebih khusus, mohon juga dapat menghubungi kami di IAI. Sementara memang kami sudah ada beberapa list juga yang memang sudah bersedia untuk diadakannya limited hearing. Oke, nah sudah ada pertanyaan berikutnya. Tadi saya lihat ini pertanyaan ke-1 dan ke-2 rasanya sudah dijawab ya sama Bu Ersa ya Bu? Iya. Oke. Kemudian mungkin kita mulai dengan pertanyaan ketiga dan nanti di slide berikutnya saya lihat ada juga pertanyaan yang khusus memang ditujukan untuk Bu Elvia. Jadi nanti boleh dijawab juga buat Bu Elvia. Silakan Bu Ersa mungkin bisa mulai dari yang pertanyaan 3. Ya, baik. Terima kasih Bu Mia. Memang pertanyaan 3 ini menjadi pasal penting di dalam SHK etap karena SHK etap kita banyak yang tidak diatur sehingga bila ada entitas yang menggunakan SHK etap tetapi merasa transaksinya tidak diatur, maka di SHK etap saat ini bisa mengacu ke pasal yang ke paragraf bahwa boleh mengacu ke SHK umum. Nah ini dipertahankan juga di IFRS 4 SMI di SHK entitas privat ini adanya di paragraf 10.6. Jadi boleh Bapak dan Ibu kalau tidak ada pengaturannya mengacu ke SHK umum untuk Pak Yolo. Begitu dari saya Bu Mia. Terima kasih Bu. Tolong ditayangkan slide berikutnya. Ya, oke. Ada 3 lagi pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan kedua terkait aktivitas khusus bisa dilanjutkan Bu Ersa. Lalu pertanyaan ketiga, penurunan nilai aset itu nanti dijawab oleh Bu Elvia dan mungkin sekalian pertanyaan 1 Bu Ersa, pertanyaan 1 karena ada tentang ketentuan transisi. Iya. Jadi Bu Ersa 1 dan 2. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Mia, terima kasih untuk Pak Ahalik dan juga untuk penanya yang bertanya tentang aset biologis ya. Untuk Pak Ahalik, saya baca dan ini intinya sih begini Pak, kalau ingin menggunakan, kalau ini masalah praktikalnya ya Pak ya di lapangan, gimana kalau ada perusahaan yang memang ngaturnya etap gitu, kemudian
nanti ketika sudah SHK-EP ini berjalan atau sudah mandatori, sama aja, nothing's change, cuma diganti aja dengan SHK entitas privat gitu ya. Laporan keuangannya sama semua gitu. Nah, kalau menurut saya harus hati-hati Pak, karena pengungkapan yang diminta itu lebih banyak daripada SHK etap, yang SHK IFRS for SME ini. Jadi betul-betul walaupun misalnya mungkin transisinya tidak terlalu sulit karena sederhana perusahaannya, sehingga mungkin tidak terlalu banyak perbedaan, tetapi harus dicek secara keseluruhan ya, apakah betul memang tidak ada pajak tangguhan. Kemudian untuk imbalan kerja ya, kalau perusahaan punya karyawan gitu ya, itu harus dicek juga. Imbalan kerjanya apakah sudah sesuai dengan yang IFRS for SME atau SHK-EP ini. Itu untuk Pak Halik. Untuk yang aktivitas khusus tadi sudah saya jawab bahwa kalau tidak ada nilai wajarnya, ya sangat sulit untuk menentukan nilai wajar. Bagaimana? Nah, bahkan di PSK 69 juga dikatakan boleh pakai harga perolehan sampai nilai wajar bisa ditentukan. Jadi untuk aset biologis ya, terutama misalnya hewan gitu, untuk tidak ada nilai wajarnya itu sampai kapan gitu? Sampai ada, kalau dia sudah memasuki masa di mana ada nilai wajarnya, maka harusnya menggunakan nilai wajar. Begitu Bu Mia, yang penurunan aset Bu Elvia ya? Ya, silakan Bu Elvia untuk pertanyaan ketiga Bu. Bu Elvia, kameranya bisa di-on, Bu. Ini juga udah saya jawab di question and answer-nya kayaknya, di kolom komentar. Ya. Artinya agak kendalan mungkin Bu Elvia dengan... Mungkin saya bantu jawab, Bu. Ya, monggo Bu. Terima kasih nih untuk penurunan nilai aset, nilai pakai, itu sudah diatur di banyak sekali aturannya. Yang yang sudah mengatur ini ya, di kolom komentar sudah saya jelaskan. Untuk nilai pakai itu intinya adalah nilai yang kita dapatkan kalau aset itu tidak jadi kita jual ya, tentunya kita harus mempertimbangkan cash flow ya, cash flow-nya berapa yang didapat gitu dari pertanggal itu, kemudian di present value-kan ya, aset itu kita pakai berapa lama kita present value-kan. Jadi begitu. Oke. Bu Elvia sudah bisa bergabung, Bu? Atau masih kendala ya? Oke, saya coba menjawab. Ini juga ada yang menanyakan tentang materi, Bapak Ibu. Materi terkait semua acara public hearing pada hari ini. Untuk draft exposure sudah kami sebarkan bersamaan dengan undangan. Bapak Ibu juga bisa akses di website IAI. Demikian juga materi PowerPoint presentation pada hari ini juga akan kami posting di website IAI. Bapak Ibu bisa downloadnya sendiri di sana. Apakah akan ada pertanyaan lain untuk teman-teman yang membantu di Q&A? Ada slide berikutnya. Bu Elvia sudah bisa join lagi. Bu Elvia, ada yang mau ditambahkan, Bu? Bu Elvia? Mungkin masih mute, Bu. Oh, ini di chat Bu Mia, Bu Elvia dengar tapi mic-nya rusak kayaknya. Jadi Bu Elvia bisa dengar tapi kita nggak bisa dengar beliau. Oke. Ada di chat. Oke. Apakah ada pertanyaan berikutnya untuk yang mempersiapkan Q&A? Ada satu tuh kayaknya tuh Ibu Feliana, Giki Feliana. Oke. 3 pilihan metode. Ya, mungkin Bu Elsa bisa, Bu? Ya. Kita dari publish saja langsung. Pemilihan metode ada 3, memang kayaknya sih tidak ada preferensi khusus ya. Tentunya kalau
Kalau nilai wajarnya ada sih, bagusan pakai nilai wajar sih sebenarnya kalau untuk investasi gitu. Tapi memang diberikan pilihan 3 ini, metode ekuitas, kemudian ada nilai wajar dan ada cost ya kalau nggak salah. Itu supaya fleksibel gitu, karena mungkin kan SAK, sebentar saya lagi buka babnya. Karena SAK entitas privat ini kan juga dia banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang non publik ya, perusahaan-perusahaan yang tidak listed gitu. Nah itu kan mungkin nilai wajarnya kan susah ya untuk kita dapatkan. Ya. Oke, Bu. Itu mungkin. Oke, mungkin pertanyaan di publish tentang EBK, Pak Johan bisa membantu menjawab, Pak? Pertanyaan terakhir di publish, Pak. Entitas bertujuan khusus. Iya, untuk entitas bertujuan khusus. Mungkin agak sulit menggambarkannya ya, tapi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu yang mengenal dunia IFRS atau SHK, ini yang dikenal dengan SPV atau Structure Entity di PSAK 65. Jadi entitas-entitas tertentu yang secara kepemilikannya tidak dimiliki oleh pihak yang mengontrol, tapi secara asesmen pengendaliannya dia masuk dalam kriteria pengendalian sehingga harus dikonsolidasi ya. Jadi contohnya mungkin sangat fact spesifik, jadi mungkin saya merasa tidak tepat untuk kita bahas dalam public hearing ini ya. Silakan kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada yang memiliki EBK ya, yang mungkin jadi pertanyaan apakah ini masuk dalam definisi itu atau tidak, mungkin kita bisa diskusikan lebih detail di sesi yang lain atau di waktu yang lain. Tapi pengajuan kriteria ini sama seperti ada di SHK umum. Ini principle base ya. Jadi saya pribadi sih kalau melihat kalau yang namanya entitas yang menggunakan SHK entitas privat ini mungkin ya akan sangat counterintuitif kalau dia struktur yang sangat kompleks yang kemudian menciptakan EBK. Ya, sangat counterintuitif ya. Namanya kan ini memang adalah entitas privat. Kalau dia mempunyai struktur-struktur tersebut, kemungkinan besar bahwa ini memang tidak cocok. Walaupun secara definisi mungkin bisa dilihat bahwa ya memenuhi definisi entitas privat itu. Tapi mungkin entitas privat memang tidak didesain khusus untuk transaksi-transaksi yang kompleks. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang belum dipublish, ya, yang mungkin juga bisa dijawab ya. Perlakuan aset biologis bisa digunakan untuk klub sepak bola. Saya rasa ini agak jauh ya dari aset biologis itu ada proses transformasi biologis. Kalau pembelian pemain sepak bola, ya, kemungkinan standar yang paling cocok adalah untuk akuntansi aktiva tidak berwujud ya, aset tidak berwujud ya. Itu juga lazim digunakan di negara-negara lain yang mempunyai klub sepak bola atau liga yang cukup mumpuni, dan mereka juga membuat laporan keuangan dalam bentuk IFRS. Ya, setuju dengan Pak Johan. Ya, dari Pak Joko Suyanto ini ada mengusulkan mengenai diadakan limited hearing dengan Perbarindo. Jadi tadi kan kita sudah melihat dari daftar yang disampaikan oleh Bu Mia, kami memahami sekali banyak pihak-pihak yang menggunakan ini secara khusus dan mungkin juga punya karakteristik khusus. Kalau kami boleh mengusulkan, saya mungkin mewakili teman-teman di DSHK mengusulkan, ada baiknya mungkin kita pisahkan atau kita jadikan dua hal yang berbeda antara sosialisasi dan kepentingan untuk mendapat masukan buat standar ini. Jadi kalau untuk kepentingan sosialisasi, silakan mungkin Bapak Ibu yang ada di organisasi industri tersebut melakukan diskusi secara internal dulu. Kemudian kalau sudah ada usulan tertentu yang mengerucut beberapa hal yang mau didiskusikan dengan kami, sebelum usulan tersebut dimasukkan, nanti silakan, ya kan kita bisa mungkin dalam proses sebelum kami
sampai kepada di semester pertama atau pertengahan tahun 2021 bisa diatur waktu terpisah, ya kan, mungkin dalam forum yang tidak resmi dikatakan sebagai limited hearing, tapi kami siap mendengarkan informasi-informasi atau masukan-masukan yang secara resmi sebelum dimasukkan secara tertulis, boleh dimasukkan dulu secara informal atau secara oral dalam diskusi dengan kami. Ya, mungkin itu saya usulkan supaya lebih efisien dan lebih efektif. Ya, mungkin gitu ya, Bumi ya. Dari saya lihat dari itu kayaknya sih udah cukup semua ya. Ini ya. Iya. Mungkin ada satu Pak, ini tadi memang belum terlewat waktu Bu Ersa, Bu, tentang retro dan retrospektif, Bu. Iya. Tadi ketika presentasi itu transisinya retrospektif Pak, tetapi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan sebenarnya, banyak sekali pengecualian-pengecualian, sehingga retrospektifnya jauh lebih mudah gitu. Ini pertanyaannya saya bantu jawab juga, Bumia, untuk yang Pak Taufan ya terakhir nih. SK entitas privat tidak ada perbedaan dengan SK umum, berarti ini ada opsi opsional bagi perusahaan. Nah, opsi opsionalnya jangan turun Pak, ada perbedaan ya Pak ya, Pak Taufan ya. Kalau sudah pakai SK umum jangan turun pakai SK entitas privat. Tetap ada perbedaannya Pak. Perbedaannya tetap banyak Pak, karena di SK entitas privat ini hanya 35 bab dan mungkin hanya sekitar 100 halaman. SK besar itu bab tersendiri 3 buku itu dan berbab-bab itu ya. Jadi tetap pengaturannya lebih detail, disclosure yang diminta tetap lebih detail, sehingga kita berharap yang sudah menggunakan SK umum tidak kemudian beralih ke SK entitas privat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Rasanya kita sudah menjawab hampir semua pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Sayang sekali waktu juga yang harus membuat kita terbatas di hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih kepada para pembicara DSAK-IAI, terutama juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bertahan setia mengikuti webinar ini sejak awal, dan juga untuk Bapak Ibu yang aktif berpartisipasi melalui live Q&A. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan tertulis atas draft exposure SKK entitas privat ini, baik melalui email dsak@iaiglobal.org.id atau email IAI Info, maupun melalui link pada website IAI. Jangan lupa Bapak Ibu, ditunggu sampai 14 Februari 2021 tanggapan dari Bapak Ibu, tanggapan tertulis, dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan, kami juga akan mengupayakan untuk melakukan semacam public hearing dengan entitas dan regulator tertentu. Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara hari ini. Selama kurang lebih 2 jam, kita sudah membahas banyak standar akuntansi keuangan. Kami menginformasikan bahwa dengan menjadi anggota IAI, Bapak Ibu sudah dapat mengakses secara gratis standar akuntansi keuangan atau SAK online. Informasinya dapat diperoleh dengan menghubungi IAI atau mengakses website IAI. Bapak Ibu juga dapat mengikuti berbagai topik pelatihan IAI secara online yang akan diadakan dalam waktu dekat. Informasinya semua ada di website IAI. Terakhir, terima kasih untuk seluruh partisipasinya. Selamat sore dan sampai kita berjumpa lagi di acara-acara DSAK IAI selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih.